Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Gimana kabarnya? Baik. Jadi pada pertemuan kedua ini kita melanjutkan kembali pembelajaran kita minggu kemarin atau pembelajaran kita yang pertama. Jadi sebelum kita mulai, silakan isi absennya. Bimbingan sudah saya kirim. Silakan isi absen dulu. Julia Susanti, Widya Aulia, Naila, Bagas, Fahri, Nopaleo, Resti, Hajra, Harisma, mana Harisma? Harisma ini kan? Vina, 25 orang. Oh ini dia, 29 orang. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa menurut atau dengan cara kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Coba cari di linknya di internet Anda peringkat pendapatan Indonesia di dunia, pendapatan nasionalnya berada pada peringkat berapa? Indonesia ada pada peringkat berapa pendapatan nasionalnya di dunia? Peringkat kelima di Asia. Urutan ke-73. Urutan keberapa? Peringkat 102. Di 2012. Coba nggak cari negara G20. Mengapa Indonesia masuk di situ? Karena saat ini tulisnya Dikarenakan saat ini Indonesia berada di urutan ke-16 berdasarkan PDB. Kenapa ketemu tadi mesti dua? Apanya itu yang dua? Nah, berarti untuk pendapatan nasional kita ini berada di dunia urutan 16. Ya, 16. Jadi mungkin yang tinggi per kapitanya. Kita fokus pada hari ini ke rumus atau perhitungan pendapatan nasional dengan konsep-konsep yang berhubungan dengan pendapatan nasional itu sendiri. Nah, terus kita ke menghitung ini, menghitung GDP, GNP, NNP, NDT, PI dan DI. Nah, sekarang kita coba diskusi kelompok dulu untuk membahas rumus. Sudah saya bagikan tadi apa alat kelompoknya. Silakan duduk per kelompok. Coba berdiri ke depan yang Anda ingat nomor Anda, nanti masuk ke kelompok yang depan. Berarti Anda kelompok bagian itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kamu kelompok 6. Nah, sekarang sekarang kita kelompok dulu. Bagaimana menghitung pendapatan nasional? Melalui konsep-konsep ini. Melalui konsep-konsep. Yang pertama, konsepnya GNP. Nanti Anda catatkan ke yang sudah saya berikan. Kata saya sudah saya berikan. Nanti masukkan rumus-rumusnya ke situ.
untuk presentasi. Mengerti? Mengerti? Sekarang buat oleh ketua kelompok rumusnya ke dalam kertas yang sudah saya berikan. Nah, coba lihat tadi kita di pas kita saya suruh saya tadi Indonesia berada pada urutan ke-16 pendapatan nasionalnya. Itu berdasarkan apa tadi GDP ya? GDP. Nah, itu yang kita lihat nanti GDP itu seperti apa nanti konsekuensinya ke bawah. Itu baru dari GDP. Nama GDP. GDP itu pendapatan negeri di dalam negeri Ditambah produk Produk. yang ada di dalam negeri. produk yang ada di dalam negeri. Jadi seluruh barang dan jasa yang disebar oleh warga negara kita di luar negeri dan orang asing di dalam negeri. Itu rumusnya. Untuk GNP, pendapatan warga negara Indonesia di dalam negeri ditambah dengan pendapatan warga negara di luar negeri dikurang dengan depresiasi di dalam ANNP, GNP kurang depresiasi. Sekarang didapatlah nanti terakhir disposable income. Sekarang coba Anda catatkan rumus ini dulu ke presentasikan nanti coba sebagaimana pemahaman Anda terhadap rumus itu. Bisa? Rumus ya. Bisa beda dulu. Beda dulu baru digaris. Bisa. Bisa. BR rumus. BR. Kalian kalau yang saya tanya, bukan lagi itu. Oh iya Pak. Cari di internet contoh soal menghitung disposable income. Oke, sudah ada yang bisa mempresentasikan? Siapa yang pertama mempresentasikan dapat voucher? Voucher belanja. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok sesat dulu. Ya, silakan. Nanti kelompok sesat yang bisa mempresentasikan pertama. Ini nanti setelah itu kita lihat bagaimana cara membahas soal atau memasukkan ke dalam rumus. Nanti saya kasih contoh soal di depan. Siapa yang pertama bisa menjawab, saya kasih lagi voucher. Siap tuh? Sudah ketemu contoh soal? Udah, Pak. Jawabannya? Sudah ketemu juga ya. Nah, coba pahami bagaimana caranya memasukkan angka-angka yang diketahui itu ke dalam rumus. Jawabannya Udah ketemu contoh soal dan jawabannya? Udah ya? Ah ya. Sudah paham? Sudah paham, Pak. Sudah paham karena kelompoknya?
Sudah. Nanti ini sudah ketemu juga contoh soal dan jawaban. Kelompok 1 udah siap untuk menjawab nanti ya. Sudah siap ya? Ini sekarang kita latihan. Jelaskan mana yang Susan pahami, seperti apa Susan memahaminya, sampaikan itu. Silakan. Silakan. Pak, terus suaranya lagi tolong ditekan ya. Suaranya tambah lagi kan. Coba suaranya tolong dikurangi. Dahulu GNP, yaitu GNP sama dengan PDB kurang produk neto terhadap luar negeri. PNB RP 13.400 M dikurang 400 M sama dengan 13.000 M. Selanjutnya hitung NNP dengan masukkan rumus yaitu NNP sama dengan 13.000 M dikurang 240 M sama dengan 12.760 M. Kemudian hitung NNI. NNI, setelah itu hitung personal income. Ya, terus Setelah menghitung personal income, maka dapat hasil dari disposable income yaitu DI sama dengan PI kurang pajak langsung. DI RP 10.710 M dikurang 800 M sama dengan hasilnya 9.910 M. jangan untuk ada pertanyaan? Bisa kita coba menjawab soal? Sediakan catatan Anda, saya tampilkan soal, coba dijawab. Nah, itu soalnya coba hitung NNP, hitung NNI, dan BI. Siapa yang pertama dapat? Ini voucher ini silakan ya. Nah, voucher kedua nanti siapa yang menjawab pertama kali? Voucher belanja sebanyak 10.000. GDP. Satu soal. Kita soalnya dulu. Tanya pertama itu NNP kan? Nah, mana rumus NNP? Cari di situ. Mudah tuh. Coba ke depan dulu. Coba aja ke depan dulu. Tangan dulu untuk bisa. Ketahui GNP 10.000. Meja NNP jawab Belum dijawab. Coba. Nah, soal berikut. Mau ujian lagi? Yang itu tadi sampai Susan ya. Susan, Liza, Lydia ya, Lydia. Sama dengan yang saya buat. NNP-nya sama ya, 200. Betul. NNP-nya 750, betul. NNI-nya 700, betul. Itu pajak langsungnya tidak ada. Tadi pajak langsungnya ada. Nah, pertama tulisannya ya, ibu-ibu ya. Kalau soal kedua, kita bahas sedikit ini. Kalau tulisannya yang menjelaskan. Coba.
Coba yang lain perhatikan. Nanti terakhir kita post test. Dan post test itu masuk nilai UA. Nah, jadi jangan ada main-main. Bila tidak mengerti, tunjuk tangan. Bertanya, jangan diam saja. Data pendapatan pengeluaran dan produksi suatu negara sebagai berikut. Yang pertama diketahui gross domestic product atau GDP adalah 1.500, GNP 850, penyusutan barang modal 100, pajak tidak langsung 50, transfer payment 75, laba ditahan 25, asuransi 15, pajak langsung 25. Selanjutnya kita akan mencari NNP. Rumusnya adalah GNP dikurang depresiasi. Depresiasi sama dengan penyusutan barang modal. GNP 850 dikurang depresiasi atau penyusutan barang modal 100. 850 dikurang 100 750. Jadi NNP-nya adalah 750. Selanjutnya mencari NNI. Rumusnya adalah NNP dikurang pajak tidak langsung. NNP-nya adalah 750, dikurang pajak tidak langsung adalah 50. 750 dikurang 50, 700. Selanjutnya mencari PI. Rumusnya adalah NNI ditambah transfer payment, dikurang jaminan sosial ditambah laba ditahan, ditambah asuransi ditambah pajak perseroan ditambah subsidi. Kita masukkan angka. NNI 700, transfer payment 75, jaminan sosial tidak ada, kita masukkan 0, laba ditahan 25, asuransi 15, pajak perseroan 0, dan subsidi 0. 700 ditambah 75, 775, 25 ditambah 15, 40, 775 dikurang 40, 735. Selanjutnya mencari DI. Rumus DI adalah PI dikurang pajak pribadi. PI-nya adalah 735 dikurang pajak pribadi 25. Hasilnya adalah Kurang 25. Tahan. Tambah tahan ya. Tambah ditahan. Iya. Yang belum juga. oh ya mencari laba ditahan tuh cari PI, mencari DI, dari langsung cari PDI. Ini yang betul ya. Oke, masih mana? Iya. Bisa kan? Oke, silakan dikirim jawaban post-test Anda. Berarti hari ini kita selesai membahas soal. Woi, kan dulu. Kita selesai membahas soal menghitung pendapatan nasional yang berhubungan dengan konsep-konsep yang berhubungan dengan pendapatan nasional. Yang menghitung pendapatan nasional kemudian dihubungkan dengan konsep-konsep yang berhubungan dengan pendapatan nasional. Tadi ada berapa tadi yang berhubungan konsep berhubungan di dalamnya? Yang pertama GNP, GDP, NNI, NNP, PI, dan DI. DI dan I. Nah, itu hubungan yang ada di dalam menghitung pendapatan nasional. Nah, besok kita pertemuan besok ini lanjut ya, lanjut kita menghitung. Jadi menghitung pendapatan nasional berdasarkan 3 pendekatan. Nah, besok kita masih menghitung pendapatan nasional dengan 3 pendekatan. Ya, Anda nanti cari di rumah materinya. Nah, besok kita diskusikan minggu depan. Setelah itu kita bahas soal seperti ini lagi. Nah, jadi yang masih kurang mengerti tadi jawaban dari post-test, silakan Anda ulang-ulang di rumah sebelum kita nanti mengambil nilai.
semester kedua, hitungan keduanya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, berarti untuk hari ini cukup kita sampai di sini pembelajarannya. Mudah-mudahan Anda lebih terbuka lagi pikirannya untuk belajar ke depan. Lebih rajin lagi sholat supaya pikiran kita terbuka untuk belajar dan tidak banyak yang bingung-bingung. Nah, itu ya. Kita tutup pertemuan sekarang dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.